Halo, selamat malam. Setelah DPW PKS dan DPD PDI Perjuangan Jakarta, kini giliran DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta yang mendeklarasikan dukungan kepada mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, untuk maju kembali di Pilkada Jakarta 2024. Anies diusulkan DPW PKB sebagai calon tunggal, tapi ternyata di tengah deklarasi terbuka tiba-tiba muncul nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk berduet dengan Anies Baswedan. Apakah ini jadi langkah cek ombak Kaesang atau jangan-jangan Jokowi kembali memainkan langkah kuda-kuda politiknya kali ini di Pilkada Jakarta? Anies Kaesang menggelinding berduet di tengah deklarasi Pilgub Jakarta. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih. Sekian banyak ya. Dewan Pengurus Wilayah Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon tunggal Gubernur Daerah Khusus Jakarta periode 2024-2029. Pengumuman resmi Anies Baswedan sebagai calon Gubernur Jakarta yang diusung PKB dilakukan di kantor DPW PKB Jakarta Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu siang. Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiallah Ilyas mengatakan, PKB sudah menutup pintu untuk bakal calon gubernur Jakarta lain selain Anies Rashid Baswedan. Kesepakatan untuk mengusulkan Anies ini muncul saat rapat kerja bersama seluruh pengurus DPW PKB Jakarta. Seluruh kader partai di tingkat provinsi diminta untuk membantu memenangkan Anies sebagai gubernur Jakarta. Anies dijadwalkan berkunjung ke kantor DPW PKB Jakarta Kamis siang. Maka pada hari ini, Rabu 12 Juni 2024, kami menyatakan dukungan kepada nama Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PHD untuk calon sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. DPW PKB Jakarta membuka peluang kepada seluruh partai politik yang ingin bekerja sama mengusung Anies Baswedan sebagai calon Gubernur Jakarta. Peluang itu juga terbuka untuk Partai Solidaritas Indonesia yang ingin mengusung dan menduetkan ketua umumnya Kaesang Pangarep dengan Anies Baswedan. Justru yang sudah ada koalisi, sudah pembicaraan soal komunikasi yang sudah ada hari ini PSI. Enggak, saya kira daripada Kaesang lebih tepat Itu nanti keputusan partai, Pak. Insya Allah PKB nggak berubah sampai Agustus, sampai pencalonan. Mudah-mudahan kita bisa komunikasi dengan PSI, mudah-mudahan Anies Kaesang. Terima kasih. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespon DPW PKB Jakarta yang ingin memasangkan dirinya dengan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Kaesang pun menyatakan siap dipasangkan karena elektabilitas Anies tinggi di Jakarta. Ya nggak masalah, saya kira itu juga baik, dan kita lihat kan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi, jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sempat berkomentar soal wacana Kaesang Pangarep yang mengaku ingin berduet di Pilkada 2024. Kalau saya ini kan jadi diskusi dengan semuanya. Anies mengaku tidak menutup pintu komunikasi dengan Kaesang maupun pihak lainnya terkait kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Belum ada ya kita tunggu aja. Tapi masih tetap akan ada komunikasi ke sana, masih memungkinkan komunikasi ke sana, Pak Anies. Kalau saya ini kan jadi diskusi dengan semuanya. Kutip dari cnnindonesia.com pada 3 Juni 2024 lalu, Dewan Pimpinan Pusat PKS angkat suara soal peluang duet Anies Baswedan dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep di pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024.
Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri menganggap wacana tersebut bagus agar dinamika politik di Jakarta semakin ramai dan cair. Apalagi, menurut dia, Kaesang dan Anies jika terwujud sebagai pasangan zigzag. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengakui nama ex-gubernur Jakarta Anies Baswedan memang jadi nama yang menarik di bursa Pilgub Jakarta. Ia juga tak membantah nama Kaesang Pangarep dan Ridwan Kamil juga menarik. Fakta bahwa Anies kuat, kita lihat Pilpres kemarin di Jakarta. Kalau Mbak Puan menyampaikan itu Pak Anies menarik, pasti menarik. Pada saat yang sama ada RK menarik, pasti menarik. Dua-duanya menarik, tapi kita lihat nanti. Ini baru awal basi. Kaesang juga menarik. Kata siapa bagi PDP tidak menarik? PDP tidak menafikan siapapun dan kami tidak dalam konteks untuk memusuhi siapapun. Kami ingin mencari pemimpin yang memang fokus untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta. Namun hingga kini PDI Perjuangan masih mencari sosok yang sesuai menyelesaikan masalah Jakarta. Saya juga belum menjawab jelas apakah partainya akan mengajukan cagup atau cawagup. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah mengumpulkan data tentang survei nama-nama tokoh yang masuk dalam bursa Pilkada Jakarta dan bagaimana pengaruh Presiden Jokowi terhadap pencalonan sejumlah kandidat di pilkada lainnya. Saya akan tunjukkan grafik yang pertama. Ini elektabilitas kandidat bursa Pilgub Jakarta 2024. Ada dua lembaga yang mengeluarkan survei. Yang pertama Katadata Insight Center periode 3 sampai 9 Mei 2024 dan Arus Survei Indonesia periode 23 sampai 29 April 2024. Kita ke Katadata terlebih dahulu, ada Basuki Cahayapurnama dengan 33,2%, kemudian Anies Baswedan 25,4%, Ridwan Kamil di 20%, Ahmad Saroni di 5,3%, Sandiaga Uno di 4,6%, Tri Risma Harini atau Bu Risma itu di 3% dan Kaesang Pangarep di 2,2%. Itu versinya Katadata. Versi Arus Survei Indonesia, Ridwan Kamil di posisi puncak dengan 30,5%, Anies Baswedan 29%, Heru Budi Hartono, PJ Gubernur saat ini itu mendapatkan 7%, Ahmad Saroni 6,8%, Tri Risma Harini 4%, Ahmad Riza Patria mantan Wagub DKI 2,8% dan Kaesang Pangarep 2%. Itu versinya Arus Survei. Kita lihat apakah ada survei lainnya. Oke, masih dari lembaga survei lain. Ini ada Lembaga Survei Jakarta. Periodenya lebih lambat ya, periode 8 sampai 15 Januari 2024. Posisi pertama Ridwan Kamil 23,4, Tri Risma Harini 19,2, Anies Baswedan 18,4, Basuki Cahayapurnama di 8,7, PJ Gubernur DKI 5,5% dan Kaesang Pangarep di 3,9%. Itu tadi beberapa survei elektabilitas kandidat di Bursa Pilkada Jakarta. Bagaimana dengan nama-nama tokoh dari parpol yang mencuat? Kita akan lihat ini dari PDI Perjuangan. Bursa Bakal Cagup Jakarta 2024 dari PDI Perjuangan ada Seskap atau Sekretaris Kabinet Mas Pramono Anung, kemudian ada Anies Baswedan dari hasil Rakerda DPD PDIP Jakarta mengusung Anies Baswedan, kemudian ada Basuki Cahayapurnama. PKS ada nama Anies Baswedan diusung oleh DPW PKS Jakarta. Nasdem ada Anies Baswedan, ini masih pertimbangan, belum ada resminya DPW DKI. Kemudian PKB ada Anies Baswedan diusung DPW PKB Jakarta. Gerindra cukup banyak namanya tapi masih galau tampaknya Gerindra, ada Ahmad Riza Patria mantan Wagub, keponakan Pak Prabowo Budi Satrio Jiwandono, tapi Mas Budi sudah menyampaikan bahwa dia akan fokus ke DPR sehingga namanya harusnya dicoret. Ada keponakan Pak Prabowo lagi Rahayu Saraswati dan ada Ridwan Kamil mantan Gubernur Jawa Barat. Dari Partai Amanat Nasional ada Eko Patrio dan juga Zita Anjani, putri dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Dari Golkar ada Ridwan Kamil, kemudian Erwin Aksa dan Ahmad Zaki Iskandar. Ahmad Zaki Iskandar ini adalah Ketua DPD Golkar DKI sekaligus mantan Bupati Tangerang ya. Dari Demokrat ada Ridwan Kamil masih jadi pertimbangan. Kalau dilihat di sini tampaknya petanya
ketat sekali antara Anies Baswedan dengan Ridwan Kamil ya. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ternyata Pak Jokowi untuk Pilkada 2024 namanya masih bisa menjual. Jokowi Effect ini ternyata masih sangat digilai ataupun masih sangat difavoritkan sehingga ada beberapa nama orang-orang dekatnya Pak Jokowi, keluarga ataupun kerabat atau orang-orang dekat yang maju dalam Pilkada serentak 2024. Contohnya adalah putranya yang digadang-gadang maju Pilkada Jakarta, Kaisang Pangarap, statusnya adalah anak bungsu dari Presiden Jokowi. Kemudian Ahmad Lutfi digadang-gadang maju Pilgub Jateng, statusnya adalah Kapolda Jawa Tengah, dulu adalah orang dekat Pak Jokowi, pernah bertugas di Polrestabes Solo. Ada juga menantu Pak Jokowi, Bobi Nasution, sudah hampir pasti maju di Pilgub Sumatera Utara. Partai-partai sudah memberikan rekomendasi kepada Mas Bobi. Dan ada juga orang dekatnya Ibu Iriana, Sandy Fardiansyah, maju Pilwalkot Bogor 2024. Ini adalah sespri dari Ibu Negara Iriana Jokowi. Apakah Jokowi Effect memang diperebutkan oleh partai-partai di Pilkada serentak dan juga di Pilkada Jakarta? Nanti kita akan bahas dengan narasumber saya yang ada di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon tunggal untuk berkontestasi di Pilgub Jakarta 2024 setelah sebelumnya DPW PKS, kemudian DPD PDI Perjuangan dan kemudian dilanjutkan oleh DPW PKB. Ternyata Anies Baswedan sudah mendapatkan 50% tiket. Tapi di tengah deklarasi terbuka, nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, muncul untuk bersandingan dengan Anies Baswedan. Apakah ini jadi langkah cek ombak Kaisang atau jangan-jangan Presiden Jokowi kembali memainkan langkah kuda-kuda politiknya kali ini di Pilgub Jakarta? Anies Kaisang menggelinding di tengah deklarasi Pilgub Jakarta. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu, ada Wasekjen PSI, Dede Prayudi, selamat malam. Selamat malam, Nana. Ada Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta, Mas Wibi Andrino. Selamat malam, Mas Wibi. Malam. Ada juru bicara tim pemenangan Pilkada PDI Perjuangan, Mas Ciko Hakim. Selamat malam, Mas Ciko. Malam semua. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Nurdin Halid. Selamat malam, Bang Nurdin. Selamat malam. Direktur Eksekutif LSI, Mas Jayadi Hanan. Selamat malam, Mas Jayadi. Malam, Mbak Nana. Dan bergabung jauh-jauh ini melalui sambungan Zoom ada Mbak Lulu Nur Hamidah, Wasekjen PKB. Selamat malam Mbak Lulu. Ketua DPP. Ketua DPP PKB, Mbak Lulu Nur Hamidah. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Mbak Lulu. Mbak Lulu, sebelum saya ke bapak-bapak ini ya, saya akan tanya dulu ke Mbak Lulu langsung ya. Mbak Lulu, DPW PKB DKI resmi mencalonkan Mas Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Apakah DPP PKB sudah menyepakati usulan ini? Karena kan harusnya keputusan resmi ada di DPP ya, bukan DPW ya. Ya. Kalau untuk Mas Anies Baswedan atau Pak Anies Baswedan dari sejak awal kita udah menyampaikan kalau beliaunya mau maka kita akan memberikan karpet hijau kepada beliau tanpa reserve lah, kira-kira seperti itu. Karena pertama kita sangat percaya kepada beliau. Jadi apa yang disampaikan oleh DPW PKB KJ ya, atau Jakarta itu sebenarnya juga menyuarakan apa yang menjadi kehendak kita bersama. Jadi klop lah antara DPW sama DPP. Oke, artinya tiketnya Mas Anies kalau dari PKB sudah 100% begitu ya? Sudah resmi? Ya, nggak mungkin berubah. Ya. Jadi calon tunggal kan disebut begitu. Tidak ada. Kalau untuk calon gubernur kita tidak menerima yang lain karena memang itu tempatnya Pak Anies Baswedan. Oke, pertimbangannya apa sih PKB mendorong nama Mas Anies sebagai calon gubernur? Ya, pertama kita ini percaya sama Mas Anies ya. Kita percaya beliau adalah pemimpin yang baik dan juga sangat sukses ketika memimpin Jakarta. Dan kemarin ketika di Pilpres saja Ketua Umum kami Pak Muhaimin juga berpasangan dengan beliau
beliau. Kalau PKB aja percaya beliau untuk memimpin Indonesia menjadi calon presiden, masa kemudian PKB ragu untuk mendukung beliau menjadi calon gubernur Jakarta sebagai kota baru atau DKJ pada saat nanti. Nah, yang kedua saya kira berdasarkan pertimbangan-pertimbangan nilai juga ya. Jadi soal integritas, soal komitmen kepada kemakmuran, keadilan, dan juga kesetaraan yang selalu diusung oleh beliau, dan tentu kita juga punya tema tentang perubahan, bagaimana ini wujud di Jakarta. Nah, ini yang menurut saya menjadi penguat untuk bisa mendukung beliau. Jadi alasannya adalah rekam jejaknya Mas Anies begitu ya selama memimpin DKI. Ini bukan balas budi ya, karena kemarin sudah sama-sama maju di Pilpres dengan Caimin. Ya enggak dong, kan DPW PKB ini bagian dari stakeholdersnya Pak Anies ketika menjadi gubernur, dan mereka bisa menyaksikan secara langsung bagaimana kerja-kerja beliau dan bagaimana ketika bermitra dengan Pak Anies pada saat sebagai gubernur DKI ya pada waktu itu, dan itu membuat nyaman banyak pihak karena komunikasi yang asertif, yang sangat baik, yang sangat sejuk kan begitu. Jadi saya kira kita punya semua alasan lah untuk bisa mendukung beliau gitu. Justru kita ini punya dipertanyakan kalau sampai nggak dukung beliau itu gitu loh. Karena sudah sama-sama berjuang begitu ya kemarin di Pilpres. Jadi sekarang perjuangan harus dilanjutkan begitu ya Mbak Lulu ya. Ya di Pilpres dan juga sebelumnya. Oke, tahan dulu Mbak Lulu, saya mau ke PDI Perjuangan dulu. Sebetulnya DPW PKB bukan yang pertama, Bang Ciko. Beberapa saat yang lalu saya sudah mendapatkan informasi dan sudah pernah saya tanyakan bahwa hasil Rakerda DPD PDI Perjuangan Jakarta itu sudah merekomendasikan satu nama. Tapi pada saat itu elit PDIP tampaknya menutup informasi itu. Sampai akhirnya partai-partai lain yang mengusulkan nama Mas Anies baru sekarang diakui bahwa DPD DKI PDIP mengusulkan nama Mas Anies. Pertanyaan saya, kenapa ya tiba-tiba PDI Perjuangan mengusulkan nama Mas Anies? Kadernya kan banyak. Tapi yang salah tadi dari statementnya Nana tadi, dari rangkaian statement tadi bahwa mengusulkan satu nama, itu salah. Bahwa DPD PDI Perjuangan Jakarta ini mengusulkan beberapa nama, dan di antara beberapa nama itu ada nama Anies Baswedan. Itu yang betul. Ya, jadi ada nama Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD kami, ada juga nama beberapa anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan. Saya lupa ya, mohon maaf. Ada juga nama Pak Andika Perkasa dan lain-lain. Ada juga kalau nggak salah namanya Bu Risma. Nah, kemudian di internal DPP juga sebenarnya ada beberapa nama juga yang mencuat. Jadi artinya memang betul ada nama Anies Baswedan, tapi itu hanya bagian dari beberapa nama yang ada. Yang pertama bagi PDI Perjuangan tentunya kami sebagai pemenang kedua pemilu legislatif DKI Jakarta ini beranggapan sangat pantas bagi kami untuk mengusung juga calon dari internal. Ya, baik dalam kombinasi antara cagupnya atau cawagupnya. Jadi suatu hal yang menurut kami sah-sah saja kalau kami menginginkan kader kami. Dan kader kami sendiri di internal kami rasa juga cukup mumpuni. Dan kita kalau bicara soal pemilihan di suatu daerah, yang nomor satu kan tentunya kriterianya, bukan langsung tokohnya. Kriterianya apa yang kita cari. Tentunya yang bisa menjawab tantangan permasalahan daerah tersebut. Nah, kalau kita bicara itu tentunya harus mempunyai rekam jejak, pengalaman dari berbagai bidang. Kita bicara bidang kepala daerah misalnya, atau juga bidang legislatif misalnya, atau memimpin suatu institusi yang cukup besar seperti, bahkan besar sekali ya, seperti Pak Andika Perkasa misalnya. Nah, jadi intinya itu. Jadi, tapi memang Pak Anies tetap dipertimbangkan gitu, secara khusus. Melihat hubungan antara PDI Perjuangan dengan Mas Anies sebelum-sebelumnya, apalagi tidak begitu akur ketika di Balai Kota dengan di DPRD, kenapa tiba-tiba muncul nama Mas Anies? Nah, itu kan dinamika dalam politik ya. Ya, kalau kita nggak bilang nggak akur, sebenarnya seperti apa sih nggak akurnya? Kan orang banyak kan kritikan dari kritikan fraksi itu kan DPRD untuk hal-hal DKI, yang PDI sifatnya Perjuangan. perbaikan di DKI Jakarta. Dan kita Ini Mas melihat Edi sampai senyum-senyum kita nih melihat sebagai Anies Baswedan selama ini juga terbuka terhadap kritik. Ya, itu juga harus patut kita hargai ya, bukan yang memberangus kritik ya, kan berbeda dengan pemimpin-pemimpin lain yang kita tahu lah ya. Jadi pada prinsipnya, jadi itu hubungan itu sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Ada masalah PDI Perjuangan dengan Mas Anies ya? Anies Baswedan. Kemarin juga banyak yang nanya ya, terkait dengan ideologi. Saya tanya balik, memang ideologinya Pak Anies apa? Bukan Pancasila, iya kan? Kalau kita bicara soal politik di negeri ini, kita bicara soal partai politik, bahkan tokoh-tokoh politik yang berkecimpung di politik di Indonesia, tentunya itu sudah terjaring semua dan semua meyakini dan menjunjung tinggi apa yang namanya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Masalah jadi ini gini, nggak ada permasalahan. Mas Ciko, luka di Pilkada Jakarta 2017 yang membuat salah satu kader Anda masuk penjara, Basuki Cahayapurnama kalah di Pilgub, politik identitas, itu kan
digaungkan terus oleh teman-teman di PDI Perjuangan. Kemudian tiba-tiba mengusung Anies, Apakah ini sebagai strategi untuk bargain ke koalisinya Pak Prabowo, ke Pak Jokowi? Karena tiba-tiba PDI Perjuangan muncul dengan nama Anies Baswedan. Enggak juga. PDI Perjuangan murni memikirkan ketika memilih calon kepala daerah, murni memikirkan bagaimana calon kepala daerah yang akan terpilih ini bisa memajukan daerahnya dengan segala permasalahannya. Kalau kita bicara DKI Jakarta, ada DKJ, kita menurut secara ilmiah aja, tingkat kepuasan publiknya di atas 50%. Ya kan, elektabilitasnya lumayan tinggi, walaupun tidak begitu terlalu tinggi ya. Artinya Anies Baswedan itu juga tidak bisa dianggap sebagai central figure dalam artian dia bisa bermaju sendiri dan dipasangkan dengan siapapun akan menang. Tidak. Artinya memang harus berpasangan dengan tokoh yang juga mumpuni, yang kedua juga mempunyai backup dari partai politik yang mesin partainya bisa bekerja begitu bagus. Oke, ini kan DPD DKI keputusannya diserahkan ke DPP ya. Betul. Artinya belum tentu Bu Megawati menyetujui usulan ini, suara akar rumput ini. Betul. Ya karena memang DPD pun tidak mengajukan hanya satu nama loh. Nah itu yang tadi saya sampaikan. Jadi belum tentu hampir bisa dipastikan di antara nama-nama yang diusulkan. Tapi belum tentu juga karena juga DPP juga menjaring calon-calon sendiri. Oke, ini Mas Wibi dari tadi udah ketawa-ketawa, saya mau nanya nih. Kalau DPD DKI ataupun DPP DKI masih belum memutuskan sikap, PKB sudah. Nah, Nasdem yang dulu sangat mesra dengan Mas Anies mendukung di Pilpres, kenapa ya? PKB udah dukung, PKS udah dukung, PDIP juga dukung, tapi Nasdem masih anteng-anteng aja. Kenapa nggak memutuskan mengusung Mas Anies? Sebenarnya tuh kami tuh lagi nungguin PDI Perjuangan, nungguin PSI dukung Pak Anies. Kenapa harus nunggu yang lain? Karena kan punya sikap sendiri. Biar agak lain juga kan. Jadi ada lucu-lucu juga nih kalau kita lihat romansa pilkada kemarin kan dan pilpres. Tapi pada prinsipnya sebenarnya Nasdem di Jakarta sudah memberikan rekomendasi. Nah, kurang lebih tanggal 5 Juni yang lalu, pada saat kita rapat dengan Bapilu DPP, kita DPW DKI Jakarta mengusulkan 3 nama. Ada nama Pak Anies Baswedan, ada nama Ahmad Saroni, dan ada satu lagi nama. Namanya siapa yang terakhir? Saya sendiri. Oh gitu. Jadi Ketua DPP mengusulkan namanya sendiri. Oke. Nah itu wajar dong. Ya wajar-wajar. Dari dorongan dari teman-teman. Oke. Nah memang kalau kita lihat rekam jejak Pak Anies tadi udah disampaikan lah. Bahkan tadi Mas Ciko udah cocok jadi jurkamnya Pak Anies tuh. Jadi saya nggak bisa mengalahkan lagi nih. Bagaimana tadi? Karena mengingat pilkada dulu, maksudnya Anda mau bilang tinggal lagi pilkada Jakarta Mas Dede Uki aja nanti kalau bisa kampanye buat Pak Anies. Jadi kita Nasdem tentu menghormati tadi juga teman-teman dari PKB sudah memberikan dukungan, PKS dari PDI Perjuangan sudah juga memberikan salah satu nama ya Mas ya. Dan bagi Nasdem biar ini berproses dan nanti DPP yang memutuskan. Oke, di antara 3 nama itu menurut Ketua DPW DKI, menurut Mas Wibi, mana yang paling punya potensi untuk dicalonkan? Kan pasti dilihat elektoralnya dong dan rekam jejaknya. Kalau ganteng Wibi. Oke. Jadi memang ya kalau kita bicara tentang kontestasi Pilpres yang lalu, Pak Anies sudah memberikan perjuangan yang maksimal dan Nasdem bersama-sama Pak Anies. Dalam kontestasi Pilkada Jakarta, sebenarnya kita juga punya jagoan. Namanya Bang Ahmad Saroni. Nah, dia kan memang bertumbuh juga dari Jakarta. Nah, 2 nama ini sebenarnya menjadi top priority Nasdem lah bagaimana ini bisa ke depannya seperti apa. Apakah Pak Anies nanti atau Bang Ahmad Saroni? Tinggal Pak Surya saja. Kalau Wibi ya itulah berproses seperti Mas Kaisang mungkin ya. Nah, jadi seperti itu. Iya, jadi kira-kira Nasdem akan memutuskannya kapan? Kita tunggu Pak Surya. Mungkin dalam waktu yang tepat ketika memang sudah benar-benar matang di Pilkada Jakarta ini, karena ini juga masih cukup panjang kan, biarlah nanti di momentum-momentum yang tepat itu Pak Surya memutuskan dengan suasana yang tenang. Nasdem, kita dapat informasi bahwa Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi ya hari Sabtu kemarin ya, sekitar tanggal berapa itu berarti? Tanggal 8 Juni ya. 8 Juni kemarin Pak Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi membicarakan soal Pilkada Jakarta dan kami dengar bahwa Presiden Jokowi sebetulnya tidak serk-serk amat kalau Mas Anies maju di Jakarta. Sementara Ketua Umum Anda tetap ngotot untuk memajukan Mas Anies begitu. Kalau itu saya kurang tahu ya, karena itu pertemuan mungkin ada atau tidak tahu saya nggak tahu. Tapi sampai saat ini Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh dengan Mas Anies bagaimana? Melihat elektabilitasnya, peluangnya? Ya tentu ya, Pak Anies itu kan sebagai adiknya Pak Surya ya. Pasti sebagai abang
Pak Surya menginginkan yang terbaik untuk Pak Anies. Langkah-langkah ke depan juga demi kebaikan Pak Anies juga. Jadi pasti hubungan beliau, dialektika beliau berdua itu pasti sangat amat dalam ya. Oke. Jadi maksudnya apa? Kemungkinan tetap mengusung? Kita Atau lihat. justru nih kira-kira kalau misalnya partai lain semua udah dukung Mas Anies, kira-kira terus habis itu tiba-tiba Nasdem pindah haluan gitu. Bisa juga nggak? Ada kemungkinan itu Kemungkinan nggak? pasti ada. Oke, jadi ada opsi itu ya. Kemungkinan pasti Nasdem ada. tidak mendukung Anies dan berpindah ke koalisinya Prabowo di Jakarta bisa? Tapi kalau dari usulan dari DPW Jakarta, nama Pak Anies sudah ada. Terkait dengan keputusan itu ya tidak jauh dari 3 nama itu. Tinggal lihat mungkin kalau Bang Saroni menganggap Pak Anies mungkin momentumnya sekarang, atau Pak Anies menganggap kenapa nggak Ahmad Saroni saja yang maju. Nah itu kan tinggal bicara. Atau mungkin Anda yang jadi cawagup untuk kandidat lain ke koalisinya Pak Prabowo bisa juga kan? Kita lihat saja nanti. Jadi opsi itu terbuka? Terbuka. Oke, jadi Nasdem belum sepenuhnya ke Mas Anies ya. Masih ada opsi untuk ke koalisinya Pak Prabowo ya di Pilkada Jakarta ya. Iya nggak? Senyum aja dulu kan. Nggak bener nggak itu? Itu summary saya tadi bener nggak kesimpulannya? Gini loh, kemungkinan juga koalisi Pak Prabowo mungkin bisa bersama-sama dengan Pak Anies. Kan segala kemungkinan ada yang masuki ya. Oke. Terbukti kalau kita bicara. Koalisi Pak Prabowo kemungkinan dukung Ridwan Kamil nih. Enggak, bahasa dari kemarin kayak Mas Kaisang mengatakan kenapa nggak jadi wagub, kenapa tidak gitu kan. Itu kan koalisi Pak Prabowo bersama Pak Anies, jadi sangat amat cair. Jadi jangan ada diametral dulu, ada pemisahan antara koalisi Prabowo berhadapan-hadapan dengan Pak Anies. Saya rasa tidak. Kita berpikiran dengan yang sangat luas ya. Bahkan dalam Pilkada Jakarta ini mungkin sama-sama bisa menyatu. Oke, nanti kita akan bahas soal duet itu. Kayaknya Nasdem nggak keberatan nih, tapi saya mau nanya dulu ke Mas Aniesnya, duet itu nanti. Saya mau ke Mas Uki. Mas Uki, di beberapa kesempatan Ketua Umum Anda, Mas Kaisang, sudah menyampaikan kayaknya tertarik nih dengan Mas Anies. Ini agak agak menarik begitu. Ya. Artinya memang PSI memperhitungkan sekali mengusung Mas Anies di Pilkada Jakarta? Ya ini ya kita nggak boleh terburu-buru lah ya. Yang pertama ketika Mas Kaisang berada di podcast ya, beliau mengatakan bisa saja. Ya, bukan dalam artian saya menginginkan atau ini sudah pasti gitu. Jadi beliau mengatakan bisa saja juga dengan Pak Anies. Tapi begini, persoalan dengan Mas Kaisang ini adalah pertama beliau pernah digadang-gadang untuk maju di Kota Bekasi misalnya ya. Kemudian juga kemarin itu pernah juga digadang-gadang untuk maju di DKI Jakarta bersama dengan Mas Budi Jiwandono dari Partai Gerindra gitu. Nah, cuman begini, Mas Kaisang ini kan belum bisa maju ya apabila kemudian putusan MA yang kemarin itu sudah diketok palu itu belum menjadi PKPU. Nah, untuk dia menjadi PKPU, dia itu harus melalui beberapa proses ya. Prosesnya itu saya nggak tahu persis yang mana yang benar ya. Apakah langsung ke PKPU-nya, KPU dalam hal ini yang mengubah PKPU-nya atau melalui revisi undang-undang atau amandemen undang-undang yang di mana di sini ini stakeholdernya bukan kami. Di sini stakeholdernya adalah mungkin ada Nasdem, ada PDIP, ada Partai Golkar dan lain-lain. Jadi pertama-tama bahwa Mas Kaisang akan maju untuk Pilgub itu adalah sebuah kesimpulan yang terburu-buru. Apalagi di PSI sendiri di internal ya, itu belum pernah kami membahas soal kemungkinan Mas Kaisang itu untuk kita maju lagi di nggak bahas pilkada. Mas Kaisang maju nih nanti berikutnya, tapi kita lagi tanya apakah PSI akan mengusung Mas Anies. Itu yang pertama dulu ya, karena kan ini kan dari tadi kan wacananya adalah wacana duet. Wacana duet nanti nih. Ya, tapi kemudian ini sekarang hal yang berikutnya yaitu tentang Pak Anies sendiri. Jadi kami sebenarnya merasa tersanjung lah ketika Pak Ilyas ya dari PKB kemudian memention nama Ketua Umum kami Mas Kaisang untuk dalam tanda kutip digadang-gadang maju bersama Pak Anies ya, kami merasa tersanjung ya, kami nggak merasa didompleng, kami nggak merasa nama kader kami dicuri, dalam hal ini adalah Ketua Umum kami, tapi kami merasa tersanjung. Tapi ini kan bukan yang pertama kali, bukan yang pertama kali. Tapi begini, Mas Kaisang mengatakan tadi ya bahwa ya bisa-bisa saja dengan Pak Anies karena memang kita nggak bisa bohong elektabilitas Pak Anies itu tinggi. Jadi berarti PSI mempertimbangkan mengusung Mas Anies di DKI. Di PSI itu ada 3 variabel yang harus dipenuhi untuk seseorang itu maju melalui
PSI gitu ya. Yang pertama adalah akseptabilitas dan ini ditentukan oleh si elektabilitas tadi, oleh survei-survei lah gitu ya. Elektabilitas Mas Anies kan tinggi. Kemudian adalah soal kapasitas. Dan Oke, ini kan belum kita kapasitas ukur. tingkat kepuasannya tinggi di atas 50%. Kapasitas ini kan belum kita ukur. Ya. Maksudnya ini kita harus lakukan assessment di internal kami dulu. Lalu yang ketiga adalah kredibilitasnya. Ya. Kredibilitasnya kalau gimana? misalnya, ini belum kami bahas, tapi yang sudah bisa kita tentukan, ini adalah soal akseptabilitasnya memang elektabilitas Pak Anies tinggi. Kita nggak bisa bohongin, ini adalah fakta. Nah, jadi PSI menjaring nama Mas Anies, mempertimbangkan nama Mas Anies. Kok susah banget sih? PD aja mau mengakui loh, Mas Enggak, Uki. karena belum. Karena begini, di DPW PSI DKI Pasti aja. ada nama lain, tapi salah di satunya nama DPW Mas Anies. PSI DKI aja, kemarin Ketua Umum FBR itu mendaftar juga. Oke. Gitu. Jadi elektabilitasnya? Jadi Ketua Umum FBR? jadi begini, proses di PSI itu kita harus menunggu dulu rekom dari DPW. Oh, oke. DPW rekomnya gimana? Nah, DPW belum mengeluarkan rekom. Oke. Sementara Ya. pendaftaran itu masih lama banget Agustus. Ya. Jadi masih begitu cair, jadi kita nggak bisa mengambil kesimpulan terlalu terburu-buru. Tapi kalau dilihat dari sektor elektabilitas ya Oke lah beliau ini. PSI mengakui dong bahwa Mas Kita Anies mengakui. masuk Tadi ke kan kita dalam sudah lihat ya. jaring-jaringnya PSI dong. Kita sudah lihat ya dari beberapa variabel yang kita perhitungkan, akseptabilitas yang di sini indikatornya adalah elektabilitas, Pak Anies oke lah. Oke. Ya. Oke. Saya mau ke Mas Jayadi dulu, nanti saya baru ke Golkar karena ini koalisi yang berbeda. Mas Jayadi, kalau misalnya Anda lihat, iya berbeda. Ini kan koalisi sendiri. Belum berkoalisi Mbak Nana. Iya, belum lah. Kalau Nasdem kan beda di Pilpres. PDI juga beda. Ini kan kita ngomongin Pilpres. Enggak, aku mau nanya dulu ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, ini baru pengurus daerah ya. PKB, kemudian PKS dan juga PDI Perjuangan. Kalau PKB tadi udah ditegaskan oleh Mbak Lulu bahwa DPP dengan DPW itu udah sama. Tidak ada calon lain selain Mas Anies. Tapi PKS dan juga PDI Perjuangan dan juga Nasdem ini masih DPW-nya, masih DPD-nya. Artinya tiketnya Mas Anies ini masih setengah ya? Untuk dari PKB? Ya bukan, untuk dari partai yang lain. Kalau dari PKB kan tadi menurut Mbak Lulu udah 100%. Iya. Bisa jadi masih setengah. Tapi kita jangan lupa Jakarta itu kan daerah strategis. Dia bukan hanya, jadi yang berpengaruh di Jakarta bukan hanya dinamika politik lokal. Tapi juga dinamika politik secara nasional, termasuk bagaimana hubungan antar elit di tingkat nasional itu. Jadi bisa jadi suara DPW itu sebetulnya semacam suara DPP, tapi belum resmi, bisa jadi. Bisa begitu. jadi. Artinya atau justru sebaliknya, bisa berbeda nggak suara DPW dengan DPP? Kalau mereka membuka kemungkinan berbeda, biasanya itu tuh dikasih opsi beberapa nama misalnya. Gitu. Tapi kalau udah satu betul seperti PKB kan cuma satu nama kan, nggak dengan segala alasannya. Jadi ada banyak cara membacanya. Tapi untuk DKI saya kira mengingat pentingnya DKI, baik dia sendiri yang sekarang masih bernama DKJ, sudah bernama DKJ, maupun posisi DKJ ini untuk pemerintahan ke depan kan masih bersifat transisional sebagai ibu kota negara karena IKN kan belum siap. Jadi dia menjadi sesuatu yang sangat penting, dia menjadi perhatian dari pemerintah secara nasional. Karena itu elit-elit nasional pasti membicarakannya secara serius. Nah, DPW di setiap partai itu salah satu tampak mukanya DPP gitu. Jadi bisa jadi yang disampaikan oleh Nasdem misalnya, yang disampaikan oleh DPW PDIP itu mewakili juga suara DPP, meskipun tentu saja belum di seal, dikunci gitu ya. Gitu. Tapi menarik melihat Nasdem masih sangat berhati-hati mengusung Anies, PDI Perjuangan coba-coba mengusung Anies, PSI juga mulai tertarik. Ya karena soal soal DKI itu bukan cuma soal elektabilitas. Ini bukan hanya soal siapa yang mungkin menang di Jakarta, tapi juga bagaimana hubungan persepsi orang atau persepsi para elit terhadap hubungan antara pemerintah DKI ke depan dengan pemerintahan yang akan datang misalnya. Satu. Yang kedua, bagaimana dinamika elit ini melihat calon. Misalnya tadi kan Nana sering bilang bahwa misalnya belum tentu Pak Jokowi serak sama Pak Anies, gitu kan? Dan belum tentu Pak Prabowo juga serak dengan Pak Anies. Betul, begitu. Itu yang membuat elit-elit di partai-partai seperti Nasdem, PDI Perjuangan, kemudian PSI itu masih menimbang-nimbang betul. Iya, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi, termasuk misalnya Nasdem kan. Kalau misalnya Nasdem sekarang dengan firm mengatakan kami mendukung Anies, tahu-tahu misalnya koalisi Pak Prabowo nggak cocok, sementara Nasdem akan masuk ke koalisi Pak Prabowo. Ada bargaining di situ. Saya tidak menyebutnya bargaining. Jadi Mas Anies jadi alat bargaining dong.
Bukan hal bargaining, memang begitulah politik. Selalu dia terkaitkan dengan hal-hal lain. Ini kan karena dia posisinya strategis. Apa arti strategis? Strategis itu adalah artinya DKI itu masalahnya itu bisa berkait dengan persoalan-persoalan lain. Termasuk dengan hubungan antara misalnya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam DKI, kemudian hubungan antar koalisi partai dan sebagainya. Karena itu sejumlah partai seperti Nasdem mengambangkannya dulu. Walaupun sebetulnya kita bisa membaca Nasdem itu ke Anies misalnya kan, melihat sejarah hubungannya gitu. Jadi diayun dulu ya. Iya seperti kata Bu Mega, PKS juga diayun seperti dulu. kata Bu Mega di Rakornas ya kemarin. Saya mainkan dulu gitu. Enak aja kan ya, gitu. Berarti PDI Perjuangan juga ikut memainkan dong. Bukan memainkan itu. Jadi ini saja, ini kan namanya manuver-manuver politik. You have to dance in politik, harus menari, nanti baru ketemu. Jangan terlalu cepat ya. Ya karena seperti kata Kang Dede, berarti 27 PKB kalau Agustus udah kan terlalu daftarannya. cepat udah secure juga untuk posisinya di pemerintahannya Pak Prabowo. Iya karena ya PKB sudah tidak punya merasa tidak punya alternatif lain, itu sudah firm gitu. Dan PKB kan selama ini di Pilpres lalu kan mereka nyalonin Anies tegas sekali. Ngapain sekarang nggak tegas gitu kan? Ya. Saya mau putarkan pernyataan dari Ketua Harian Partai Gerindra yang udah firm juga mendorong Ridwan Kamil untuk menjadi Cagup DKI. Kita dengarkan sama-sama. Ya, pada saat sebelum Pilpres itu memang sudah ada wacana dan kemudian sudah disampaikan oleh Kang RK bahwa dia mau maju Pilkada DKI, dan pada waktu itu juga Golkar mendukung. Nah sehingga kami masih berpedoman pembicaraan pada saat itu bahwa kami bersama-sama akan mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI. Tetapi kemudian ini namanya kemudian politik ini dinamis dan fluktuatif. Jikalau kemudian Golkar masih mengevaluasi terhadap calon yang akan diajukan karena kemudian melihat situasi dan kondisi saat ini, tentunya Partai Gerindra atau partai yang lain juga akan menunggu hasil evaluasi tersebut sebelum kemudian memfikskan pencalonan yang akan dicalonkan secara bersama-sama di DKI. Demikian. Bang Nurdin, itu pernyataan dari Ketua Harian Gerindra Pak Sumi Dasko Ahmad. Kalau 3 partai ini, 4 partai sama PKB ya, PKB, PSI, Nasdem dan juga PDI Perjuangan tampaknya tertarik mengusung Anies Baswedan. Bahkan nggak ada namanya Ridwan Kamil nih di sini. Hanya Golkar aja yang tampaknya tertarik mengusung Ridwan Kamil. Bahkan Gerindra sudah secara sukarela mendeklarasikan dukungan terhadap Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Mbak Nana, dalam praktek ketatanegaraan kita, di mana proses demokrasi itu sistemnya adalah pemilihan langsung. Oleh karena itu kolaborasi partai politik di era multipartai itu ada sebuah kebutuhan. Golkar mungkin berbeda dengan kawan-kawan kami ini, proses rekrutmen pilkada itu dari tahun lalu, ya sebelum rekrutmen, sebelum pemilihan pileg itu kita sudah melakukan proses rekrutmen dengan memberi surat tugas kepada figur-figur internal partai maupun eksternal partai untuk direktur dalam pilkada. Nah untuk DKI kita memberi surat tugas pada 3 orang, ya, yaitu Pak Ridwan Kamil, Saki dan Erwin Aksa. Oleh karena itu kayaknya yang 2 nggak mau tuh kita konsisten dengan perjuangan itu. Nah untuk Ridwan Kamil memang kita memberi 2 tugas, satu di DKI dan satu di Jawa Barat. Oleh karena itu di dalam proses dinamika ke depan tentu kita memperhatikan juga nanti hasil dari lembaga survei. Sebab Partai Golkar akan melakukan 2 kali survei, Mei dan Juni, Juli baru kita melakukan penetapan tentang calon. Tapi sampai saat ini yang figur yang kita unggulkan memang Ridwan Kamil. Di Jakarta? Di Jakarta. Tapi kita berterima kasih kepada Gerindra kalau sudah menyatakan dukungan juga. Berarti Gerindra dengan Golkar itu sudah bisa calonkan. Kita tambah 1 Jadi Golkar udah oke ya kalau Ridwan Kamil dikirim ke Jakarta ya, bukan berkontestasi di Jabar ya? Kalau Partai Golkar sangat oke, tapi tergantung daripada hitung-hitungan Pak Ridwan Kamil. Karena kalau itu surveinya juga lumayan kan? Iya, tapi kalau di Jawa Barat lebih tinggi lagi. Kang Ridwan Kamil ya, Jawa Barat lebih tinggi lagi. Di Jakarta. Nah memang yang sangat menarik sekarang ini sebetulnya bukan hanya pada figur calon gubernurnya, tapi figur calon wakil gubernur. Karena itu juga di DKI ini itu penting sekali untuk melihat figur yang memiliki elektoral tinggi yang bisa bahu-membahu dengan calon gubernurnya. Nah oleh karena itu kita juga di internal Partai Golkar, Kaisang itu masuk ya, karena Bang NH udah ngomong begini, karena Bang Nurdin udah memasukkan Kaisang dalam radarnya
cawagupnya Ridwan Kamil kan? Ya. Itu karena memang Pak Jokowi yang kami dengar memang mengendorse Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, itu betul ya? Dan itu disampaikan di pertemuan Ketua Umum Partai Koalisi dengan Pak Jokowi di Istana beberapa saat yang lalu. Hal yang sangat normal. Ridwan Kamil adalah mantan gubernur, Pak Jokowi adalah seorang presiden, Pak Ridwan Kamil juga punya kelebihan tersendiri sebagai seorang desainer yang kadang-kadang beliau juga dibawa ke IKN. Jadi secara pribadi presiden kalau mengendorse Ridwan Kamil itu adalah sebuah kenyataan yang tidak ada yang salah. Gitu. Nah, dan jangan lupa Mbak Nana, dalam politik itu untuk menyebut sebuah kekuasaan itu harus direbut, tidak diberi. Nah, berbagai cara, yang penting jangan menghalalkan segala cara itu lakukan. Nah, hari ini kalau Pak Jokowi itu menjadi rebutan para partai Jokowi politik, effect, para figur itu kita mesti pahami bahwa pesona politik Pak Jokowi hari ini itu kenyataannya memang masih mendapatkan simpati rakyat yang luar biasa. Biasanya seorang penguasa, seorang presiden di akhir masa jabatannya itu popularitasnya tergerus, Lemdak, tapi ternyata enggak ini Pak Jokowi. Power politiknya berkurang. Tapi Pak Jokowi justru tidak. Itu beliau seorang politikus yang real bersama dengan rakyat. Itu tidak salah dan wajar kalau banyak partai politik yang tetap berkonsultasi dengan beliau atau minta pandangannya demi keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas. Jadi Golkar mengakui, jadi Bang Nurdin mengakui bahwa Pak Jokowi memang mengendorse Ridwan Kamil ya untuk maju di Pilgub Jakarta ya? Saya belum pernah mendengar ya, tapi kalau Nana mendengar ya itu hal yang wajar saja. Ya. Itu disampaikan nggak oleh Pak Erlangga Hartarto? Belum. Jadi, tapi kalau itu dilakukan itu wajar saja? Sangat wajar. Kenapa? Karena di dalam sistem pemilihan langsung itu kolaborasi itu penting. Kenapa ya baik kolaborasi Pak politik, Jokowi lebih memilih mengendorse Pak Ridwan Kamil dibandingin Pak Anies Baswedan? Ada masalah personal nggak mungkin? Tanya Pak Jokowi. Oke. Kita harus jeda terlebih dahulu karena tadi Bang Nurdin udah membahas soal duet RK Kaesang, Anies Kaesang. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan. Kalau tadi kita sudah membahas kenapa partai-partai memilih mendukung Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil. Sekarang kita masuk bahwa nama Mas Kaesang Pangarep atau putra bungsunya Pak Jokowi ternyata menjadi rebutan. Ini Jokowi effect masih jadi rebutan karena ada yang ingin dipasangkan Anies Kaesang dan juga Ridwan Kamil Kaesang. Tapi pencetusnya pertama adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Kita ingin tanya dulu ke Mbak Lulu, tapi sebelum kita tanya, saya akan putarkan dulu pernyataan dari Ketua DPW PKB DKI, Haisbullah Ilyas kemarin yang menyampaikan bahwa duet Anies Kaesang ini akan didorong oleh PKB. Justru yang sudah ada koalisi, sudah pembicaraan soal komunikasi yang sudah ada hari ini PSI. Enggak, saya kira dari Pak Kaesang lebih tepat Itu nanti keputusan partai Pak. Insya Allah PKB nggak berubah sampai Agustus, sampai pencalonan. Mudah-mudahan kita bisa komunikasi dengan PSI, mudah-mudahan Anies Kaesang. Terima kasih. Itu tadi pernyataan dari DPW PKB DKI. Saya mau ke Mbak Lulu lagi ya. Mbak Lulu, DPW PKB mengusulkan duet Anies dengan Kaesang. Apakah karena PKB tidak mau berseberangan dengan koalisi Prabowo dan Pak Jokowi sehingga ingin menduetkan Anies dengan Kaesang? Ini cara pragmatisnya pragmatisnya PKB nggak, Mbak Lulu? Nah, kalau urusan wakil gubernur saya kira tunggu dulu ya. Jadi DPP PKB belum punya sikap yang terkait dengan wakil gubernur dan bahkan diskusi di internal DPP kita juga mencoba untuk menawarkan kader-kader terbaik yang dimiliki oleh partai. Jangan lupa Mas Anies ini adalah figur lintas partai. Jadi dia tidak bisa diklaim sebagai kadernya PKB. Dia bisa menjadi milik semua, khususnya milik warga Jakarta. Dan kemudian Mas Kaesang juga bukan kader PKB dan kita juga punya 10 kursi. Saya kira wajar kalau kemudian ada juga keinginan dari DPP PKB atau internal lah ya di PKB khususnya yang ada di DPP untuk menawarkan kader-kader kita kepada rekan koalisi kita nanti. Kan kita ini belum tahu pada akhirnya kita akan berkoalisi kepada siapa karena memang kursi kita juga tidak cukup. Komunikasi dengan PSI sangat bagus kalau dilakukan oleh DPW
tetapi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak ya, bahwa putusan akhir tetap akan di DPP. Nah, kita mencoba menimbang dan melihat figur-figur yang lain. Apa iya sih kemudian semua harus ada dan bersumber dari satu keluarga gitu loh. Semangatnya kan masa iya sih ini lagi gitu. Nah, bagi kami sendiri sepanjang kekuasaan itu tidak terlalu ikut campur, justru itu poinnya. Itu maka sebenarnya proses pilkada di Jakarta akan baik-baik aja dan akan menjadi perayaan bagi semua warga Jakarta. Baik, Mbak Lulu, tapi kan ini katanya semangatnya semangat persatuan, menyatukan. Jadi menduetkan Mas Anies dengan Kaisang itu adalah bagian dari semangat persatuan. Ya itu hal yang baik aja, enggak apa-apa. Jadi DPW PKB punya aspirasi untuk bisa menduetkan, tapi yang sudah saya sampaikan kata putus itu baru sebatas untuk calon gubernur. Karena apa? Karena kita semua ya teryakinkan dengan figur beliau. Tapi untuk wakil gubernur saya kira kita justru membuka banyak alternatif lah. Yang kita utamakan tentu dari kader internal dulu. Nah sambil kemudian kita lihat kader-kader yang lain, termasuk mungkin Mas Kaisang, monggo silakan kalau misalkan juga berminat bisa aja apply ke PKB kan begitu. Baik. Tetapi ini tidak ada kata final. Ya. Oke, terakhir Mbak Lulu. Menurut Anda, menurut DPP PKB, seorang Kaisang Pangarep ini faktor putranya Pak Jokowi ya yang membuat dia kemudian dicalonkan jadi cawagup. Kalau bukan anaknya Pak Jokowi nggak mungkin namanya muncul kan? Saya kira begitu. Itu kan alasannya teman-teman di DPW ya. Kan kita tidak punya alasan karena kita kan belum mencalonkan dan kita juga bahkan tidak berpikir tentang beliau sampai hari ini ya. Sampai hari ini kita tidak berpikir karena kita kemarin itu masih ngugemin ya prosedur lah demokrasi yang kita percaya, misalkan dari sisi aspek legal formalnya seperti apa, ini sesuai apa tidak dengan undang-undang. Jadi kita pakai garis yang benar dulu lah kayak gitu ya. Nah tadi juga PSI juga mengatakan bahwa ini juga belum ingkrah, belum putus, PKPU-nya juga belum ada, apakah ada kemudian perubahan undang-undang. Jadi saya kira ini masih cukup punya waktu yang cukup panjang ke sana. Nah sambil monggo silakanlah masyarakat kemudian menyiapkan semua nama-nama terbaik untuk menjadi katakanlah calon wakil gubernur untuk Mas Anies. Kami pun juga menyiapkan beberapa nama. Ya. Oke, terima kasih Mbak Lulu. Selamat beribadah. Ketua DPP PKB Lulu Nur Hamidah. Sama-sama, mohon maaf. Oke, terima kasih Mbak Lulu. Ya, saya mau ke Mas Uki, tapi saya putarkan dulu pernyataan dari Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep soal usulan duet Anies Kaisang. Saya kira itu juga baik dan kita lihat kan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi, jadi saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Mas Uki, menarik ya. Apa sih sebetulnya kelebihan Ketua Umum Anda sehingga pede sekali kalau misalnya mau diduetkan dengan Mas Anies jadi cawagup? Ya, kalau misalnya pertama-tama soal kelebihan ya, saya harus jujur ya. Sewaktu pertama kali Mas Kaisang itu melakukan rapat di PSI dengan jajaran pengurus DPP, ya. Yang beliau lakukan pertama kali itu adalah tidak berbicara tapi mendengarkan, gitu. Dan yang kedua ya beliau juga bukan hanya memasang-masang target tapi juga beliau itu seorang yang micromanagement. Micromanagement itu artinya beliau juga memerhatikan hal-hal yang sangat bersifat detail. Jadi bukan hanya mematok-matok target kemudian dilepaskan supaya si pengurus itu yang bekerja. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kita sudah tahu lah bahwa di bawah kepemimpinan Mas Kaisang suara PS itu naik 1,6 juta suara, gitu ya. Nah, bahwa kemudian ada Jokowi efek di politik, simbol-simbol politik itu nggak bisa dihindari, ya itu tidak bisa dihindari. Jadi kayak begini, tadi kan Mbak Nana bilang ada ketertarikan PSI untuk kemudian mendukung atau mengusung, ya dalam hal ini mengusung Pak Anies Baswedan. Ini harus diralat. Ketertarikan itu belum, tapi ruang itu tidak tertutup. Artinya kayak begitu. Karena Mas Anies itu ya di antara 3 kategori atau 3 kriteria yang menjadi patokan kami ketika menentukan nama, Pak Anies itu sudah memenuhi satu hal, yaitu elektabilitas. Tapi harus kita ingat bahwa elektabilitas itu masih sangat cair sekali sampai dengan bulan Agustus nanti. Jadi ini pergerakannya itu juga kita masih melihat wait and see. Apalagi lembaga-lembaga survei yang umumnya kami jadikan patokan, itu misalnya SMRC atau LSI-nya Bang Jai ya, atau kemudian indikator politik, itu belum mengeluarkan hasil survei mereka. Dan satu hal yang pasti, setiap bakal calon yang akan kami usung, nanti di akhir sebelum Agustus, katakanlah bulan Juli, itu
kalau nggak dia yang melakukan surveinya sendiri, ya, dengan lembaga-lembaga survei yang dikatakanlah di commission, di hire atau lain-lain, atau memang lembaga-lembaga survei ini melakukan itu sendiri tanpa di hire oleh dia. Tapi kita melihat ini untuk elektabilitas, akseptabilitas itu sampai dengan bulan Juli. Jadi masih sangat cair sekali. Jadi pertanyaan saya, Ketua Umum Anda itu beneran mau maju nggak jadi cawagup? Nah ini belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi ini testing the water. Ini belum fix. Kalau diterima oke gitu, testing the water. Satu hal yang pasti adalah. Tapi kan ini udah ada putusan MA-nya. Ya, satu hal yang pasti adalah kami memiliki 8 kursi. Kami masih di 5 besar ya di DPRD DKI. Kami merasa layak dan pantas untuk mengajukan kader kami either DKI 1 atau DKI 2. Mengenai namanya siapa, ini masih belum kami bahas dan kami masih menjaring nama-nama, baik itu DPP-nya langsung maupun DPW-nya langsung. Tapi kemudian sebelum kami mengerucutkan nama-nama tersebut, kami menunggu dulu. Ini rekomendasi dari DPW. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk sampai dengan saat ini yang dapat saya katakan adalah kami mau mengusung kader sendiri. Akan tetapi dan kandidat terkuat kader sendiri itu Mas Kaisang kan? Belum tentu juga. Oh belum tentu juga. Karena PKPU ini kan belum diubah. Ya. Dan yang mengubah itu mungkin nanti fraksi-fraksi di DPR yang dimana kami nggak ada di dalamnya. Jadi belum tentu juga ya. Belum tentu. Tapi yang penting PSI ingin. Cuma kalau sudah digadang-gadang oleh partai lain, tentunya kami berterima kasih dan merasa tersanjung lah. Kurang lebih sih seperti itu. Karena yang menyanjung bukan hanya Golkar ataupun PKB, ternyata PDI Perjuangan juga terbuka. Kita dengarkan ya pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Said Abdullah tentang Kaisang. Fakta bahwa Anies kuat, kita lihat Pilpres kemarin di Jakarta. Kalau Mbak Puan menyampaikan itu Pak Anies menarik, pasti menarik. Pada saat yang sama ada RK menarik, pasti menarik. Dua-duanya menarik, tapi kita lihat nanti. Ini baru awal basi. Kaisang juga menarik, kata siapa bagi PDP tidak menarik? PDP tidak menafikan siapapun dan kami tidak dalam konteks untuk memusuhi siapapun. Kami ingin mencari pemimpin yang memang fokus untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta. Bang Ciko, saya ingin tanya, menurut PDI Perjuangan, apakah kemudian PDI Perjuangan rela kalau betul-betul nanti mengusung Mas Anies terus cawagupnya Mas Kaisang? Menarik. Serius nih PDI Perjuangan ngomong gini? Jadi gini Nana, kalau Nana bisa membaca semua sikap-sikap kami yang berada di sini, semua sikapnya kan cair, saya terbuka. Oh, jadi PDI Perjuangan karena cair nih ini bukan saatnya kita sikut-sikutan, karena ini masih dalam proses penjaringan, proses kompetisi yang sesungguhnya belum dimulai. Artinya jangan sampai ini merusak apa yang menjadi persiapan ke depan. Nah, tadi kalau disampaikan tadi, kita harus akui bahwa Kaisang Pangarep ini kan adalah ketua umum partai politik yang partai politiknya meraih 8 kursi di DKI Jakarta. Jadi artinya ya apakah azas kepantasannya itu bisa diukur dari mana? Paling tidak bisa diukur dari situ. Ya, bahwa beliau pantas untuk dicalonkan tadi kalau PSI inginnya di dalam kombinasi either cagup atau cawagup. Nah, ini suatu hal yang wajar-wajar aja. Dan PDI Perjuangan juga sekarang dalam posisi masih mencermati semua calon ya. Tapi kita harus ingatkan lagi bahwa yang kita cermati dan kita utamakan tentunya dari internal kader. Karena di internal kader sendiri nama-namanya banyak yang beredar. Artinya itu dulu yang akan kita ajukan either sebagai cagup atau cawagup. Nah, sekarang kalau di nama-nama yang di luar tentu juga kita terbuka karena kemungkinan besarnya kan kita tidak akan mencalonkan cagupnya PDI Perjuangan dan cawagupnya juga PDI Perjuangan. Kita inginnya ada kerjasama politik. Jadi kalau misalnya cagupnya adalah eksternal, maka cawagupnya internal. Ya, tapi kan diharapkan tentunya kita berada di posisi yang di atas lah ya. Harapannya masih begitu. Dan saya rasa itu semua menjadi harapan semua partai, tapi tentu melihat realita yang ada. Kami melihat realitanya bahwa kita di posisi kedua di perolehan suara lebih pileg banyak kan daripada PSI. Tapi ketua umumnya PSI itu anaknya Pak Jokowi. Ya, tapi kan Jokowi effect lebih besar loh dibandingin suara kursi di Tapi DKI. kita cukup disiplin ya di PDI Perjuangan dan tertib terhadap kriteria-kriteria yang memang kita betul-betul taruh untuk para calon, yaitu tadi yang mampu menjawab tantangan permasalahan, artinya juga harus memiliki rekam jejak dan pengalaman yang mumpuni. Oke, jadi buat PDI Perjuangan nggak masalah ya kalau misalnya Kaisang maju sebagai masih terbuka dengan tokoh manapun dan partai politik manapun. Ini kan melanggengkan politik dinasti, nggak masalah itu buat PDI Perjuangan? Ya kita harus lihat sekarang
pada prinsipnya itu tadi yang harus dilihat adalah Kaisang sekarang adalah ketua umum partai politik yang berhasil mencapai 8 kursi di DKI Jakarta. Itu aja dulu. Oke, Gitu oke. ya. Kalau PDI Perjuangan masih membuka kemungkinan, bagaimana dengan Nasdem, Mas Wibi? Apakah kemudian Nasdem rela misalnya Mas Anies berpasangan dengan Kaisang? Kami masih fokus Sampai minum dulu nih, bentar ya. Silakan. Jadi memang kita masih fokus lah. Karena dari DPW DKI Jakarta sudah mengusulkan 3 nama itu. Kita mesti lihat teropongan dari Pak Surya nih. Kira-kira ini siapa nih buat di Jakarta. Dan kita hormati, kita apresiasi mitra koalisi kita di Pilpres PKB ya. Di Jakarta Kakak Hasbi Ala Ilyas mendeklarasikan Pak Anies. Bahkan juga menyampaikan nama tambahan yaitu Mas Kaisang. Ya menarik Mas Kaisang. Jadi Nasdem nggak ada masalah? Responnya kan ternyata dari Mas Uki nggak seperti itu. Responnya itu masih sangat jauh. Bahkan terkesan kalau saya dengar dari Mas Uki itu kayaknya nama Mas Kaisang diseret-seret sama PKB kalau perasaan saya. Ya Kan Mas Kaisangnya juga ngomong, saya siap jadi cawagup. Soalnya tadi kan sebelum acara kan diceritain orang Mas Kaisang tuh tipikalnya kan nggak mau berkonfrontasi dia. Jadi kalau ada orang yang menyebutkan nama ya dia welcome saja. Tapi bagi Nasdem, Mas Kaisang kalau mau maju harus benar-benar punya niat yang kuat dulu. Kami akan nilai betul beliau ini layak nggak untuk maju jadi wagub. Jangan lucu-lucu di Jakarta ini beda nih konteksnya. Kan ketua umum PSI, suaranya naik 1,6 juta, anaknya Pak Jokowi. Gimana? Jakarta, this is our city ya. Apa tuh maksudnya? Ini city yang berbeda dengan mungkin kalau kontestasi nasional yang lain di wilayah-wilayah lain. Kompleksitasnya itu akan lebih luar biasa. Jadi seorang Kaisang yang masih muda, even though dia adalah masih seorang hijau, belum putra bisa. Pak Presiden dan dia ketua umum partai, dia harus mempunyai sesuatu goodwill yang luar biasa untuk memimpin kota ini. Dan kita tidak akan bagi Partai Nasdem memberikan orang-orang yang tidak mempunyai niat yang tulus dan mau bekerja luar biasa untuk rakyat Jakarta, untuk memimpin Jakarta. Kita akan menilai sangat amat detail, spesifik, kapasitas calon pemimpin untuk Jakarta ke depan. Oke, tapi Nasdem berkepentingan nggak dengan jumlah kursi yang lebih banyak kan? Nasdem kan jumlah kursinya lebih banyak dibandingin PSI di DKI. Nasdem berkepentingankah menaruh kadernya sebagai cawagupnya Mas Anies? Ya tentu dong, kan sudah disampaikan dalam rekomendasi DPW Jakarta. Ada Bang Ahmad Saroni, kita yakin beliau juga punya satu value ya untuk Jakarta. Bagaimana dia memperjuangkan tentang penegakan hukum. Dengan tagline no viral no justice atau seperti itu, dan itu disukai oleh masyarakat Jakarta, di mana ada respon atau umpan balik daripada pejabat untuk bisa melakukan satu kerja-kerja nyata kepada masyarakat, dan ini harus dipertimbangkan, dan kami memberikan rekomendasi itu ke Bapak kita Pak Surya, tinggal beliau yang memutuskan. Oke, kita tunggu berarti. Tapi Nasdem nggak resisten ya dengan ide menduetkan Anies dengan Kaisang ini? Nanti saya mungkin mengundang Mas Kaisang ngopi di warung kopi biar lebih Mau untuk tahu ya? Lebih Berarti nggak resisten dong, sama seperti PDI Perjuangan masih membuka. Sangat amat terbuka kita ngobrol. Oke. Ternyata Mas Kaisang diperebutkan oleh yang mendukung Anies ini. Kesimpulannya kok diperebutkan? Enggak diperebutkan loh, kan PKB. Gitu, maksudnya Nasdem kan semuanya membuka. Ternyata Ridwan Kamil juga mempertimbangkan menduetkan Ridwan Kamil dengan Kaisang, Golkar. Mbak Nana ini bukan diperebutkan, dilirik. Oh, dilirik. Itu berbeda. Tapi yang lirik banyak namanya diperebutkan. Iya, ini ibaratkan Kaisang ini gadis cantik gitu loh. Oh iya. Banyak pemuda yang virgin lagi. Akhirnya seperti itu. Jadi tidak memperebutkan gitu. Nah, kalaupun itu menjadi diri daripada beberapa partai, itu hal yang wajar karena tadi sudah disampaikan oleh Uki bahwa dia ketua umum partai, dia berhasil meningkatkan suara satu kemana terlepas daripada dia anak presiden, ya tidak mungkin juga presiden bisa mencampur sampai detail sampai ke bawah PSI, tidak mungkin itu pasti ada kemampuan manajerial daripada Kaisang, dan itu teruji di pileg kemarin. Nah, oleh karena itu kalau partai-partai melirik dia untuk menduetkan dengan Anies maupun menduetkan dengan Ridwan Kamil, ada suatu yang sangat wajar. Cuma saya ingatkan, menduetkan Ridwan Kamil dengan Kaisang, diyakini Golkar formula menang nggak? Yakin. Oke. Sesuatu pasti kita harus yakini. Karena begini, Kenapa? Anies punya pengalaman memimpin Jakarta, Ridwan Kamil punya pengalaman memimpin Jawa Barat. Penduduk Jawa Barat lebih besar daripada Jakarta, tapi tantangannya berbeda. Dan ke depan tantangan di Jakarta ini berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Sekarang ibu kota udah pindah.
tentu harus punya visi, konsep yang jauh ke depan bagaimana merubah Jakarta. Tapi dengan memasangkan Ridwan Kamil dengan Kaesang bisa menjawab tantangan-tantangan 5 tahun ke depan itu? Sangat bisa, karena memang Ridwan Kamil itu punya kreativitas, dinamis, inisiatif yang sangat tinggi. Dia bisa merancang berbagai hal. Dengan wakilnya Mas Kaesang? Mas Kaesang kan juga sudah punya pengalaman di Jakarta ini ya. Karena dia sudah memimpin partai yang bersifat nasional, bukan lokal. Seorang anak muda yang masih berumur 25 ya? 29 tahun, tapi sudah bisa memimpin partai nasional. Jangan lihat hanya karena Jokowinya. Tapi banyak banget Bang anak muda di Republik ini selain Mas Kaesang. Sekalipun dia anak presiden, tapi kalau tidak punya kemampuan individual dari sisi manajerial, itu tidak mungkin bisa memimpin dengan baik. Tidak mungkin Jokowi yang datang ke PSI di situ membantu memimpin rapat, tidak mungkin. Dia tentu punya kemampuan manajerial dan punya harisma. Kalau seorang pemimpin tanpa harisma, tidak mungkin juga bisa diikuti oleh anggotanya. Jadi jangan kita lihat dari secara subjektif dari suatu sudut bahwa dia hanya anak presiden. Kalau kita bicara soal polisi dinasti, itu bukan salah Jokowi. Ya. Polisi dinasti itu kehendak undang-undang dan sudah dimasuki oleh para politisi. Jadi kalau banyak pengamat yang menyatakan ini politik dinasti dan sebagainya, itu logika yang sangat keliru. Kenapa? Undang-undang memungkinkan dan sekarang sudah dimati oleh para politisi. Coba saudara kandung DPR sama-sama, suami istri DPR sama-sama, dari bupati suaminya ke istrinya, istrinya ke anaknya. Itu sejak ada undang-undang ini. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang dinasti, salahkan pembuat undang-undang. Tapi juga undang-undang sudah pernah di review, di mana dilarang. Kita bicara lagi nih RK sama Kaesang. Supaya jangan kita ranci ya, mengkaitkan presiden selalu dengan polisi dinasti. Ini saya ingatkan aja bahwa politik dinasti itu adalah kehendak undang-undang, ruang yang diciptakan oleh undang-undang. Oke, jadi menduetkan Ridwan Kamil dengan Kaesang menurut Golkar bisa tidak semata-mata hanya melawan Anies. Oh sangat bisa, bisa. Oke. Dan kalau kita lihat, tapi ini survei bulan Januari, survei tidak bisa menjadi patokan itu. Baik. Kalau dari sisi performance, figur, kepengalaman, memang ini persaingan ketat ini antara Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan. Tergantung wakilnya. Oke, saya mau ke Mas J. Mas J, berebut Jokowi effect dengan memasangkan Anies ataupun RK Ridwan Kamil dengan Kaesang. Ini seberapa besar ya peluangnya untuk bisa memenangkan kontestasi di DKI, mengingat pemilih di DKI itu mayoritas adalah pemilih yang realistis dengan kelas menengah dan tingkat pendidikan yang juga cukup baik, rasional. Ya betul semua itu, tapi kan masyarakat DKI melihat memang ada, kalau kita lihat berita-berita dari survei walaupun belum ada yang dikeluarkan gitu ya, itu memang 3 nama yang muncul di DKI itu, Anies, Ahok, Ridwan Kamil gitu. Ahok mungkin enggak ya, mungkin meskipun masih kata Bang Ciko masih mungkin saja ya, tapi kemungkinan mungkin agak berat. Ini 3 nama itu. Nah kalau misalnya Ahok enggak ada, maka yang mungkin bersaing ketat adalah Anies sama Ridwan Kamil, dengan catatan Ridwan Kamil berani maju di Jakarta. Nah tapi dua-duanya itu betul saya kira, saya membaca sejak 2003 sampai sekarang itu memang peluang Anies untuk menang besar, tapi dia perlu tambahan. Kenapa? Karena di DKI itu kan beda dengan di 36 provinsi lain, harus 50% plus 1, kan ada 2 putaran dan sebagainya. Jadi untuk mengamankan 50% plus 1, basis kekuatan Anies sekarang itu di kisaran 40. Salah satu cara ukurnya lihat yang Pilpres kemarin. Pilpres kemarin Pak Anies dapat 41,07. Jadi hanya kalah 0,6% dari Pak Prabowo di Jakarta. Artinya kan itu basis kuat dia. Kan nggak cukup untuk mengamankan pemenangan. Berarti harus memperluas basis. Nah, kemana dia memperluas basis? Dia bisa memperluas basis ke 2 tempat. Satu ke tempatnya Bang Ciko, PDI Perjuangan, atau yang kedua ke tempat yang punya Jokowi effect. Yaitu koalisi ya bisa Golkar segala macam. Itu artinya kalau Kaesang itu memilih berduet dengan Pak Anies, itu sudah melalui pembacaan yang sifatnya elektoral maupun strategis. Tapi bisa nggak itu menghilangkan pemilih-pemilih loyalnya Mas Anies yang 41,6% itu? Bisa saja, tapi sudah terbukti bahwa kalau kita belajar di Pilpres kemarin, loyalitas itu sangat kuat. Memang ada pergerakan, tapi kan jadi ada yang masuk, ada yang keluar, dan dia jadi cancel out. Jadi, itu yang dimungkinkan. Jadi kalau misalnya Kaesang dalam konteks ini memilih untuk ke Anies, itu masuk akal. Kenapa? Secara elektoral itu dia akan menambah kekuatan Anies. Dan itu berarti Anies perlu kan gitu. Tapi kalau sama Ridwan Kamil, Kaesang itu berada di kubu yang sama. Oh, jadi tidak memperluas pemilihnya berada Kamil di ceruk yang sama, begitu. Tapi kan menang kemarin. Yang kapan? Pilpres kan menang kalau koalisi ini kan. Iya, tapi ada PDI yang dapat 17%.
17% itu bisa diperbutkan. Oke. Nah, yang 17% itu mau kemana? Apakah dia akan ke Ridwan Kamil atau akan ke Anies? Kalau PDIP mencalonkan cawagupnya seperti kata Bang Ciko, orang internal PDIP ke Anies, PDIP biasanya pemilihnya sangat loyal di mana-mana. Jadi apapun biasanya yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan itu akan diikuti oleh contoh pemilihnya. Pilpres kemarin lihat, walaupun dia betul-betul dikeroyok kata-kata gitu ya. Tapi angka 17% itu tetap 16% itu bahkan tetap ya. tetap bisa keluar sebagai pemenang pemilu kan. Iya. Itu artinya pemilih PDIP memang loyalitasnya sangat tinggi dan memang kalau kita lihat dari party ID atau identifikasi partai paling tinggi itu yang PDIP. Setelah itu baru partai seperti PKS. Oke. Jadi pilihan Anies ada dua kalau gitu untuk menang. Kalau dia nggak dapat Kaisang, dia bisa dari PDIP. Sementara pilihan Ridwan, pilihan Ridwan mungkin dengan asumsi punya Anies kuat, solid, pilihan Ridwan hanya satu ke PDIP. Oke. Gitu. Ya baik, nanti saya akan tanya lebih dalam ke Mas Jayadi dan juga para narasumber dengan masa kampanye yang pendek, apa strategi yang harus dilakukan oleh para kandidat untuk bisa bersaing di kontestasi Pilgub Jakarta. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Anies Kaisang diduetkan di Pilkada Jakarta, apakah realistis? Saya mau ke Mas Jayadi dulu ya. Mas Jayadi, saya ingin tanya apakah kemudian kontestasi ataupun konstelasi politik nasional itu akan sangat berpengaruh terhadap konstelasi politik di Jakarta dalam mengusung calon? Sangat berpengaruh. Pertama DKJ sekarang namanya itu kan DKJ-nya sendiri adalah daerah strategis. Dia masih jadi kota, nanti akan diproyeksikan menjadi kota ekonomi, kota jasa dan sebagainya ya. Jadi the center of the economic capital of Indonesia masih. Yang kedua dia strategis akan perlu waktu transisi dari DKJ yang tadinya DKI ke IKN ya. IKN aja kan untuk upacara bendera aja belum siap kan gitu. Jadi dia ke depan 2025 itu belum siap untuk menjadi ibu kota sepenuhnya. Karena itu pasti akan terjadi transisi yang cukup lama. Kalau kita belajar di Sejong City, Korea Selatan, sampai sekarang itu belum selesai transisinya. Betul. Mereka mulai membangun kota baru, ibu kota baru itu tahun 2006. Jadi di situ itu strategis sekali. Itu berarti pemerintah pusat mau tidak mau harus tetap berkepentingan dengan DKJ dalam posisi itu. Oke, kalau misalnya pemerintah pusat berkepentingan di DKI ini ya, di Jakarta ya, artinya memang akan sulit ya bagi Mas Anies kalau nanti maju berhadapan-hadapan dengan calon yang diusung oleh koalisi Pak Prabowo atau koalisi Pak Jokowi, koalisi pemerintah lah. Kalau Mas Anies berhadapan-hadapan maksudnya? Iya. Iya tergantung siapa calonnya. Kalau misalnya calonnya Ridwan Kamil misalnya kita sudah bahas tadi kan, bisa jadi sangat kompetitif. Tapi belum tentu menang juga calonnya Pak Jokowi misalnya atau calonnya Golkar dalam hal ini Ridwan Kamil belum tentu juga. Tapi apakah itu berarti juga Anies pasti kalah juga belum tentu. Itu karena itu salah satu strategi yang bisa dipakai oleh koalisi anti Anies kalau mau disebut gitu ya, atau pihak yang tidak mau Anies menang adalah dengan pertimbangan ke depan bisa jadi dia malah ikut mendukung Anies bisa jadi. Jadi misalnya ya mencalonkan Kaisang untuk menjadi wakil Anies itu kan itu satu langkah politik yang berdasarkan pertimbangan yang cukup brilian dari dua sudut pandang, segi elektoral dan segi strategis. Strategisnya bicara kita tadi soal hubungan antar koalisi, hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah Jakarta dan sebagainya. Secara elektoral tadi kita sudah bahas potensi menangnya besar dan itu menyatukan dua kepentingan. Kepentingannya Mas Anies untuk mengamankan posisi kemungkinan 50% plus 1, lalu kepentingan Kaisang misalnya untuk menjadikan Jakarta sebagai platform bagi dia untuk melompat ke panggung politik nasional ke depan. Dan Anies kan nanti periode kedua di Jakarta. Itu berarti kalau Kaisang jadi wagub, maka yang punya peluang untuk menyiapkan diri menjadi gubernur ke depan di Jakarta adalah Kaisang. Kan menarik tuh. Nanti yang jadi gubernur di DKI
Kaisang, yang jadi presidennya kan Gibran misalnya. Oke, ya, itu nggak semudah itu. Ya Mas, misalnya. hitung-hitungannya Mas Jayadi. Semua tergantung rakyat katanya. Saya mau ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, jadi sebetulnya salah satu alasan PDI Perjuangan melirik Mas Anies untuk dicalonkan, apakah ingin melawan dominasi koalisinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Enggak juga, karena memang pada prinsipnya kami masih terbuka dengan siapapun. Dengan sosok Ridwan Kamil pun kami masih terbuka. Dan tapi nggak masuk dalam nama yang diusulkan oleh DPW? Betul, mungkin Kenapa? dari DPD nggak masuk. Tapi kan dari DPP ada juga nama-nama yang bermunculan dari DPP tapi juga tidak diusulkan oleh DPD. Jadi bahkan Pak Hasto juga pernah mengatakan, itu yang tidak dikutip di sini, bahwa mungkin saja akan ada nama-nama yang belum pernah disebut sama sekali. Nah itu ya, dan hal-hal seperti itu. Jadi kita bukan itu yang menjadi kriteria kita dalam mendukung calon. Seperti saya sampaikan tadi, orang yang mumpuni, orang yang mempunyai rekam jejak dan pengalaman yang baik dalam membangun daerah maupun di legislatif dan lain-lain. Dan Pak Anies masuk dalam kriteria itu. Siapa yang bisa pungkiri kan? Ada elektabilitasnya bagus, tingkat kepuasan publiknya di atas 50% gitu ya. Dan seperti juga Pak Basuki Cahayapurnama ya. Kan belum tentu juga Pak Basuki Cahayapurnama tidak akan yang menjadi calon dari kami. Jadi sampai sekarang itu variabel yang tadi Nana katakan untuk melawan itu nggak betul. Karena memang kita masih terbuka komunikasi dengan partai politik manapun, dan tentunya saya yakin senior-senior kami di parlemen misalnya pasti juga sudah membuka berbicaraan informal dengan Gerindra, dengan Golkar dan lain-lain. Oke, saya mau ke Mas Wibi. Mas Wibi, menarik ya bahwa dulu di Pilgub Jabar itu Nasdem adalah pengusung utama, motor pengusung utama Ridwan Kamil. Dan tingkat kepuasan Ridwan Kamil di Jawa Barat itu mencapai lebih dari 70%. Pertanyaannya, kalau misalnya Nasdem ingin dalam tanda kutip bergabung ke koalisinya Pak Prabowo, kenapa juga nggak mendukung Ridwan Kamil ya, tapi memilih Mas Anies? Nggak tahu ya, tapi saya dengar-dengar kayaknya tidak ada cinta lagi untuk Ridwan Kamil dari Nasdem. Oh, jadi ini personal? Iya, tidak ada. Sudah ada personal antara Nasdem dengan Ridwan Kamil? Hubungan Nasdem dengan Ridwan Kamil saya rasa udah tutup buku ya. Kenapa sih? Saya nggak tahu juga, dengar-dengarnya seperti itu. Jadi kalau mau misalnya sebagus apapun Ridwan Kamil, Nasdem nggak akan mau dukung? Saya rasa. Kenapa? Ya, kan demi kepentingan rakyat harusnya menyingkirkan perasaan personal. Bukan. Untuk Pilkada Jakarta, bagi kami Nasdem di Jakarta kami kan sudah mengkategorize kan. Nama-nama itu sudah dimunculkan, tinggal diproses saja oleh DPP. Tetapi untuk Pak Ridwan, saya rasa dia juga tidak ada intensi kepada Nasdem, dan kami juga tidak ada intensi kepada Pak Ridwan. Jadi biarlah kita melangkah masing-masing. Jadi Nasdem sudah tahu resikonya kalau misalnya mendukung Mas Anies di kontestasi Pilgub Jakarta, dalam tanda kutip itu akan membuka front yang cukup lebar dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo. Front apa sih? Ini kan seperti memanjangkan Pilpres Jilid 2. Kecuali Anies dengan Kaisang. Tidak ada front menurut saya di Pilkada Jakarta. Kita berhadapan dalam satu kontestasi yang kita harapkan berjalan dengan baik dan masyarakat yang memilih. Kalau semua orang mendukung itu wajar-wajar aja. Pak Jokowi punya dukungan siapa, Nasdem segala macam, Pak Prabowo untuk mendukung siapa, itu wajar, itu lumrah sekali. Itu memang endorsement itu tetap hidup ya. Tetapi tetap kembali kita yakini bersama yang berkualitas dan punya kapabilitas lah yang akan menang di Jakarta. Oke. Jadi nggak mungkin bahwa Nasdem mendukung Ridwan Kamil, itu nggak mungkin. Saya Meskipun rasa Presiden Jokowi mengendorse Ridwan Kamil. Terlalu jauh kayaknya. Jadi lebih baik Nasdem fight melawan Pak Jokowi. Memangnya Pak Jokowi pasti dukung Pak Ridwan? Ya kan sampai hari ini. Tidak ada satupun statement saya dengar dari Presiden bahwa mendukung Pak Ridwan. Iya kan, Pak Jokowi juga. Yang saya dengar adalah Pak Prabowo, Pak Dasko, ya kan. Mungkin Pak Bang Nurdin, ya kan, dukung Bang Ridwan. Itu kan udah dua partai koalisinya Pak Jokowi. Tapi lebih cocok memang Kang Ridwan itu di Jawa Barat sih. Di Jawa kenapa? Barat. Jangan masuk-masuk Jakarta. Oke. Kalau cuma buat iklan skincare aja cocok lah. Ya. Tapi kalau untuk ini personal banget kayaknya nih Nasdem sama Ridwan Kamil nih. There is no personal feelings in politics, Mas Wibi. Oke. Siap. Saya mau ke Mas Uki. Mas Uki, kalau misalnya nanti menduetkan Anies dengan Kaisang betul-betul terwujud ya. Oke. Ini kan artinya akan ada restu dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dong. Ya, jadi kayak gini, siapapun yang akan kami usung, ya, sudah pasti itu hasil dari konsultasi kami dengan Pak Jokowi secara very close. Harus ada restu dari Pak Jokowi. Hasil konsultasi lah. Oke. Bahwa restu atau tidak, restu lah kan itu juga akan Mas termaktub Kaisang di itu. dalam rapat nanti. Oke. Ya, di dalam rapat pleno. Kalau di PS itu kan pengurus dengan pembina. Ya.
Tapi yang jelas variabel kemana arah Pak Jokowi mendukung itu pasti menjadi variabel yang sangat-sangat penting bagi kami. Bisa nggak ngebayangin misalnya ya Pak Jokowi mengendorse kompetitor politiknya PSI di pilkada? Saya pikir itu nggak akan mungkin terjadi. Maksudnya siapa itu? Ya nanti kita lihat aja nanti. Ini masih berproses. Jadi Pak Jokowi pasti mengendorse semua yang didukung oleh PSI gitu ya? Mas Kaisang pernah bilang begitu. Oke. Tapi kok dari Kalau PSI Kaisang sama Anies ya berarti Pak Jokowi mengendorse, dukung memberikan Anies restu. Iya makanya itu tadi atas restunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi yang menarik bahwa di internal PSI menduetkan Ridwan Kamil dengan Kaisang itu nggak muncul. Iya memang Lebih belum. muncul Anies dengan Kaisang. Mbak Nana, Kenapa? ini waktu ini masih panjang banget. Artinya rekom-rekom itu belum keluar Tinggal di DKI. 1,5 bulan ini. Belum muncul. Artinya Tapi bahwa opsi menduetkan Ridwan Kamil dengan Kaisang? ya bisa saja terjadi, bisa saja terjadi. Jadi why not? Itu juga apa namanya Kang Ridwan Kamil, Kang Emil ini juga kan memiliki akseptabilitas yang juga cukup tinggi di DKI. Artinya untuk variabel akseptabilitas antara Kang Emil dengan Pak Anies ini kurang lebih apple to apple lah bisa dibandingkan. Cuman memang ada variabel-variabel lain ya. Terus habis itu kalau bicara kemudian soal Kaisang maju di Pilgub ini juga kita masih membicarakan proses yang cukup panjang lah. Nanti kita tunggu aja ya di DPR itu bagaimana revisi undang-undangnya itu yang Karena belum jelas ya belum PKPU-nya jelas. ya. Betul, Oke, betul. Bang Nurdin, dari Golkar sendiri ke depannya kira-kira akan finalisasi mendukung Ridwan Kamil di Jakarta itu kapan? Bulan depan, bulan Juli, karena prosedur kita adalah kita survei 2 kali, baru penetapan, survei ketiga untuk pemenangan. Oke. Dan Kita sudah survei pertama di bulan Mei dan awal Juni. Mei Juni lah. Mei Juni itu 2 kali survei. Setelah survei baru kita penetapan di bulan Juli akan datang. Jadi paling lambat minggu ketiga, minggu 4 Juli kita sudah menetapkan siapa kira-kira? semua calon pilkada di 540 dan 38 provinsi. Khusus untuk DKI ya, kalau PSI kan tadi mengatakan bahwa berkonsultasi atau berdiskusi dengan Pak Jokowi. Golkar untuk DKI ini perlu restunya Pak Jokowi nggak? Oh tidak. Kita tidak akan perlu restu siapapun. Padahal Pak Jokowi ngajak ketemu terus loh ketum partai koalisi ini untuk sering ketemu, Mbak kemudian Nana, diskusi soal era calon-calon multi pilkada. partai itu lobby politik itu penting. Lobby politik ada yang formal, ada yang informal. Tapi kadang-kadang informal itu yang menentukan. Itu hal yang lumrah dalam daerah multi partai. Tapi Golkar punya mekanisme sendiri, punya sistem sendiri. Tidak akan minta restu siapapun kecuali dari internal Golkar. Tapi kalau konsultasi, sharing informasi, kolaborasi politik itu penting di era multi partai. Dan dukungan Pak Jokowi juga penting dong. Penting bagi juga, calon yang didukung penting Golkar juga. di Tapi lebih penting juga DKI. Pak Jokowi, penting juga Prabowo. Jangan lupa Pak Iya, Jokowi iya. selesai 20 Oktober. Benar. Karena presiden Pemilu terpilihnya Pak 20 Prabowo ya. November. Jadi siapapun yang di endorse, pengaruhnya lebih kuat mana endorsannya? Pak Dua-duanya- Jokowi atau Pak Prabowo? Dua-duanya punya pengaruh. Oh. Dan semua akan perebutkan itu siapapun. Perebutkan itu. Dan Golkar mementingkan dua-duanya bisa merestui calon yang maju di Jakarta. Iya, karena Pak Jokowi dengan Pak Prabowo selama ini selalu sama-sama. Jadi tidak perlu kita memperebutkan. Karena selalu sama-sama gitu. Oke. Bang Jadi mungkin nggak dua tokoh ini berbeda di Pilkada Jakarta? Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, pilihannya bisa berbeda nggak di Pilkada Jakarta? Kalaupun mereka berbeda mungkin tidak dinyatakan. Gimana itu? Iya, bisa aja kan. Tapi kan berbeda atau tidak berbeda itu kan pasti ada pertimbangannya. Tadi minimal ada 2 pertimbangan itu. Pertimbangan elektoral, kalau di Jakarta ya. Artinya siapa yang mungkin menang. Lalu pasangan mana yang paling mungkin saling melengkapi. Satu, itu kan pertimbangan elektoral. Kalau istilah Kang Dede, pertimbangan akseptabilitas gitu kan. Tapi jangan lupa Jakarta itu sekali lagi harus menggunakan pertimbangan strategis. Bagaimana Pak Prabowo, Pak Jokowi melihat misalnya hubungan antara pemerintah ke depan, pemerintah nasional dengan pemerintah di DKJ. Gitu. Karena bagaimanapun nggak bisa diabaikan itu DKJ ke depan itu, baik untuk kepentingan IKN maupun untuk kepentingan pemerintahan secara nasional. Tapi menurut Mas Jayadi, 2 orang ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo kemungkinan akan satu suara ya, satu pilihan ya di Pilkada Jakarta ya. Karena pilkadanya di Jakarta ya. Iya. Saya kira mereka akan berusaha untuk satu suara walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan ya gitu. Oke. Dan kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Political Show.
Oke, kita masih di Political Show dan kita sudah ada di segmen terakhir. Saya akan berikan kesempatan ke masing-masing narasumber untuk closing statement. Dari PSI dulu deh, dari Mas Uki. Ya, jadi siap. gimana menghadapi Pilkada Jakarta? Oke, jadi siapapun yang kami usung di Pilkada DKJ Jakarta ini sudah dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas, kapasitas, dan juga akseptabilitas yang tinggi yang sesuai dengan DNA kami, yaitu anti korupsi dan anti intoleransi. Tapi kita tunggu aja soal namanya itu siapa, sekarang prosesnya masih berlangsung. Oke, termasuk duet antara Anies Kaesang atau Ridwan Kamil Semuanya masih Kaesang? terbuka, semuanya masih terbuka. Oke, jadi tunggu Agustus ya kalau kata Tunggu Ketua Umum Agustus. Anda ya. Siap. Silakan Mas Bibi. Bagi Nasdem tentu ini momen yang langka ya, melihat PSI dan PDI Perjuangan menyebutkan nama Pak Anies. Tentu kita kebanggaan nggak? Apresiasi baik. Tapi Nasdem juga mempunyai kader internalnya, Bang Ahmad Saroni. Kita lihat nanti ke depan Pak Surya akan menentukan siapa. Oke, baik. Silakan Bang Bagi Ciko. PDI Perjuangan tentunya yang utama adalah menjawab tantangan-tantangan di daerah khusus Jakarta. Ya kan, siapa yang mampu untuk menjawab tantangan dan permasalahan-permasalahan baru yang akan timbul karena pemisahan dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah yang sifatnya menjadi center of trades atau center of economics di Indonesia ini. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kami dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menentukan. Oke, kita tunggu keputusannya Bu Megawati mau nggak menerima Anies Baswedan ya. Itu menarik tuh. Silakan Bang Nurdin. Mbak Nana, tantangan Jakarta akan datang tentu berbeda yang lalu. Tentu dibutuhkan berbagai inovasi, melakukan berbagai perubahan dengan tidak hanya sebagai kota metropolitan seperti sekarang, tapi kata Jaya tadi kota ekonomi, kota niaga, kota jasa. Maka dibutuhkan pemimpin yang punya pengalaman ya, dan popularitas yang tinggi sebab cari figur untuk menangkan sebuah kompetisi politik itu ada tiga, tidak. Ya, yang pertama adalah popularitas, elektabilitas, yang kedua jaringan, yang ketiga logistik. Jangan lupa, tiga-tiganya dimiliki oleh Ridwan Kamil. Oke, jadi Ridwan Kamil sudah hampir pasti melaju di Jakarta ya? Bukan hampir pasti, salah satu. Kalau dari Golkar salah satunya. Iya, iya. Kalau dari Golkar salah satunya. Ya, sekarang ini karena elektabilitasnya. Ada tiga kita. Iya. Tadi udah dijelaskan. Silakan Mas J. Ya, daerah khusus Jakarta ini masih akan menjadi perhatian di tingkat nasional karena satu sekarang pilgub ya, karena satu ada petahana, tapi petahananya karena sifat pilkada di Jakarta masih majority runoff, 2 putaran, 50% per 1, maka petahananya perlu menggandeng calon wakil gubernur yang tepat untuk pertimbangan elektoral. Yang kedua, Jakarta masih menjadi penting sekali karena ada posisi strategis Jakarta baik secara ekonomi maupun untuk pemerintahan yang akan datang ke depan. Dan yang ketiga, jangan lupa seperti pada mantan-mantan gubernur sebelumnya, Jakarta bisa menjadi platform yang baik, platform yang sangat strategis untuk meluncurkan seseorang untuk menjadi tokoh di tingkat nasional sehingga bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Baik, kita tunggu nanti pendaftarannya tanggal 27 sampai 29 Agustus. Kira-kira siapa yang akan benar-benar melaju di kontestasi Pilgub Jakarta? Apakah betul-betul Anies Baswedan ataupun Ridwan Kamil atau mungkin ada nama lain atau mungkin malah dua-duanya nggak maju di Pilkada Jakarta tapi ada nama lain yang maju. Itu sangat menarik sekali lagi. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di Political Show Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.